Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Homi Apriani dengan NIM 78. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai masalah pada anak sekolah dasar. Nah, sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui definisi dari masalah itu apa. Apa sih yang dimaksud dengan masalah? Nah, jadi masalah adalah kata yang sering kita dengar di kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak ada seorang pun yang luput dari masalah, baik itu masalah ringan maupun masalah besar ataupun berat. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Sedangkan menurut para ahli, menurut Sugiono tahun 2009, 52, masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksana. Nah, sedangkan menurut Prajudi Atmosurdirjo, masalah adalah sesuatu yang menyimpang dari apa yang diharapkan, apa yang direncanakan, apa yang ditentukan untuk dicapai, sehingga merupakan rintangan menuju tercapainya tujuan. Nah, jadi dari beberapa definisi menurut ahli tadi, kita dapat menyimpulkan, kita dapat memaknai, sehingga disimpulkan bahwa masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah ini merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik. Nah, lalu selanjutnya setelah kita mengetahui definisi dari masalah itu apa, selanjutnya seperti apa saja sih masalah-masalah yang sering dihadapi oleh anak sekolah dasar? Banyak sekali tentunya teman-teman, yaitu seperti masalah emosi, masalah penyesuaian diri, masalah perilaku sosial, masalah perilaku seksual, masalah moral, masalah keluarga, masalah belajar, dan juga yang terakhir adalah masalah malas sekolah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas tuntas mengenai masalah anak, yaitu masalah salah satunya adalah masalah malas sekolah. Seperti apa sih anak yang mengalami masalah malas sekolah itu, seperti apa saja sih yang melatar belakanginya, dan bagaimana sih cara kita mengatasinya. Nah, jadi akan dibahas tuntas pada video kali ini, pada presentasi kali ini. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Ida Ayuwan Aprila Cahyani. Di sini saya akan menguraikan sedikit mengenai anak yang malas sekolah. Apa sih itu malas? Menurut Eddie Zekes, rasa malas diartikan sebagai keengganan seseorang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya atau sebaiknya dia lakukan. Atau pengertian lain dari malas adalah menolak tugas, tidak disiplin, tidak tekun, rasa sungkan, suka menunda sesuatu, dan mengalihkan dirinya dari kewajibannya. Nah, malas merupakan perilaku individu yang ditunjukkan dengan cara enggan melakukan suatu tindakan atau tidak suka untuk bertindak dan memilih untuk diam. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa malas merupakan tindakan tidak mau bekerja atau tidak mau mengerjakan sesuatu. Nah, dari hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa orang malas tidak senang melakukan suatu tindakan yang bersifat produktif. Jadi, ada beberapa faktor yang mengakibatkan anak itu malas untuk datang ke sekolah untuk belajar. Nah, jadi faktor yang pertama yang menyebabkan anak itu malas sekolah adalah faktor intrinsik, di mana faktor intrinsik adalah faktor dari dalam diri anak itu sendiri. Misalnya masalah dalam diri anak yaitu kurangnya motivasi, suasana hatinya yang buruk, minat terhadap pelajaran tertentu, dan memiliki bakat yang berbeda.
atau contoh yang kedua yaitu anak itu memiliki gangguan dalam proses belajarnya. Nah, di mana gangguan belajar dapat membuat anak itu malas belajar karena kesulitan dalam menangkap atau memahami informasi yang diberikan. Nah, beberapa gangguan belajar yang umumnya dialami anak adalah ADHD dan disleksia. Menurut studi oleh Center for Disease Control and Prevention, anak ADHD ditandai dengan kesulitan anak untuk fokus, perilaku yang impulsif, dan hiperaktif. Sementara disleksia merupakan gangguan belajar yang menyebabkan anak itu sulit membaca. Nah, disleksia ini diakibatkan oleh ketidakmampuan anak dalam mengaitkan pelafalan dan kata-kata. Nah, kedua gangguan belajar ini menghalangi proses pembelajaran anak dan tentunya membuat anak itu malas belajar dan malas datang ke sekolah. Yang ketiga ada sukar menyesuaikan diri terhadap lingkungannya di sekolah sehingga anak itu malas untuk datang ke sekolah. Lalu yang keempat ada kasus bully. Nah, kasus bully ini dapat menyebabkan anak itu takut untuk datang ke sekolah. Yang kelima ada kecerdasan kognitif atau kecerdasan emosional anak, di mana hal ini dapat mempengaruhi anak dalam proses belajarnya di sekolah. Misalnya saat anak itu memiliki IQ yang terlalu rendah, ia akan sulit memahami pelajaran sehingga dia akan malas dalam belajar dan malas untuk datang ke sekolah. Lalu faktor yang kedua ada faktor ekstrinsik, yaitu faktor dari luar diri anak. Yang pertama itu ada sikap orang tua yang tidak memperhatikan anak dalam belajar atau sebaliknya, terlalu berlebihan dalam memperhatikan anaknya belajar. Banyak sekali orang tua yang menuntut anaknya belajar hanya demi angka atau nilai dan bukan atas tanggung jawab anak itu selaku pelajar. Jadi orang tua itu banyak memaksakan anaknya untuk les ini itu sehingga dia akan menjadi malas. Lalu yang kedua ada sedang punya masalah di rumah. Misalnya suasana di rumah itu sedang kacau, sedang tidak enak, atau anak yang broken home. Lalu ketiga ada bermasalah di sekolah atau tidak suka atau bahkan fobia dengan sekolah. Sehingga apapun yang berhubungan dengan sekolah jadi enggan untuk dikerjakannya. Termasuk dalam hal ini adalah guru dan teman-temannya di sekolah. Lalu yang keempat ada tidak mempunyai sarana yang menunjang dalam belajar di sekolah. Misalnya tidak tersedianya ruang belajar khusus, meja belajar, buku penunjang, alat tulis, dan yang lainnya. Lalu yang kelima ada suasana di rumah itu penuh dengan kegaduhan, di mana keadaan rumah yang berantakan ataupun kondisi udara yang pengap itu mempengaruhi anak. Selain itu, tersedianya fasilitas bermain yang sangat berlebihan di rumah juga dapat mengganggu minat anak untuk belajar ke sekolah. Nah, misalnya itu dimulai dari CD, VCD, DVD, atau komputer yang diprogramkan untuk sebuah permainan atau game seperti PlayStation dan sebagainya. Jadi sebagai orang tua tidak boleh terlalu berlebihan dalam memberikan permainan untuk anaknya di rumah. Seperti itu. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa karakteristik atau ciri-ciri anak yang malas pada umumnya yaitu yang pertama, anak itu suka menunda untuk mengerjakan tugasnya. Lalu yang kedua, belum belajar apapun anak itu sudah mengeluh dan merengek tanpa henti untuk tidak belajar. Lalu yang ketiga, anak itu selalu membandingkan dirinya dengan anak yang lain yang selalu bisa bersantai-santai dan bermain. Yang keempat, anak itu lebih suka bermain games dan enggan untuk melakukan suatu kegiatannya yang produktif. Dan yang terakhir adalah anak itu memiliki kebiasaan memelihara rasa malas itu sendiri. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Aulia. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan bagaimana cara kami dalam mengambil sebuah informasi, yang dimana itu dengan ada dua cara yang kami lakukan. Yang dimana cara pertama itu dengan cara wawancara, dan cara yang kedua itu dengan cara observasi.
yang dimana dengan cara yang pertama itu mewawancarai, yaitu wawancara itu dengan cara mendapatkan sebuah informasi yang dimana dengan cara bertanya langsung kepada responden. Jadi kami melakukan wawancara kepada seseorang guru terkait masalah yang dialami oleh peserta didik tersebut, dan di sana pun kami melakukan tanya jawab sama guru itu, dan di sana terdapat siswa yang mengalami hal yang dimana terkait masalah malas dalam belajar. Yang kedua itu dengan metode observasi, yang dimana metode ini seperti melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati. Jadi dimana di sini kami kemudian merekam hasil pengamatannya itu dengan catatan atau alat bantu lainnya, yang dimana kemudian kami melakukan sebuah observasi ke rumah siswa yang kami wawancari tersebut, dan dimana kita melakukan sebuah observasi untuk mengetahui secara pasti kondisi dari situasi dan kondisi dari siswa yang bersangkutan tersebut. Mungkin hanya itu bagaimana cara kami dalam metode dalam mengambil informasi, mendapatkan informasi. Hanya itu mungkin yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hena Anggreni. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan apa sih latar belakang anak ini jadi mana sekolah itu. Apa sih yang membuat anak ini jadi mana sekolah. Dan setelah kami melakukan wawancara dengan guru dan guru kelas, teman-teman kelas, dan kami juga langsung terjun observasi ke rumah anak ini, ternyata ada beberapa hal atau ada beberapa penyebab yang membuat anak ini malas sekolah gitu. Di antaranya itu yang pertama itu sulit berteman. Kenapa saya mengatakan sulit berteman? Karena ketika kata teman-temannya, ketika dia di sekolah, dia lebih sering menghabiskan waktunya di dalam kelas, atau dia lebih sering tidur-tiduran di kelas daripada bermain dengan teman-temannya. Padahal teman-temannya ini mengajak anak ini untuk bermain, tapi dia selalu enggan, dia selalu enggak mau gitu, dia selalu menolak ajakan teman-teman itu. Dia lebih sering tiduran gitu di kelasnya. Ketika gurunya juga mengajak dia bicara dan teman-temannya mengajak dia bicara, dia hanya menjawab seadanya. Secara tidak langsung anak ini sedang membentuk kepribadian yang introvert atau kepribadian yang antisosial. Menurut seorang psikologi yang bernama Orisa Anggita Rejani, ia mengatakan bahwa penyebab seorang anak itu sulit berteman dengan teman-temannya itu yaitu ada temperamen bawaan, di mana ada anak yang going, ada juga anak yang slow to warm up, di mana ketika anak ini slow to warm up, dia akan berada di situasi ketika berjauhan dengan orang tuanya itu dia akan merasa cemas, dan ketika mengenal orang baru dia juga akan merasa cemas, dan ketika dia bersama orang-orang yang banyak di keramaian gitu dia juga akan merasa cemas. Mungkin hal ini yang menyebabkan anak ini jadi sulit berteman juga. Yang kedua itu ada rasa bosan. Kenapa saya mengatakan rasa bosan? Karena anak ini sulit berteman dan berbaur dengan teman-temannya, sehingga ia di sekolah itu merasa terisolasi, merasa tidak memiliki teman.
yang bisa membantu dia sehingga dia bisa mengartikan hal ini menjadi rasa bosan. Dan hal ini juga menyebabkan anak ini jadi enggan masuk sekolah. Kata gurunya dalam 1 bulan itu anak ini bisa tidak masuk sekolah itu 8 sampai 7 kali, 7 sampai 8 kali. Nah, penyebab yang ketiga itu ternyata orang tuanya sendiri. Ketika kami melakukan observasi langsung ke rumahnya, ternyata anak ini hanya tinggal bersama neneknya. Orang tuanya ternyata sudah bercerai ketika ia masuk kelas 5 SD. Bapaknya itu nikah lagi dan ibunya itu lebih memilih menjadi TKW ke Malaysia untuk memenuhi kebutuhan anaknya agar bisa membiayai anaknya sekolah. Ya walaupun secara finansial sekarang anaknya ini kebutuhannya itu terpenuhi, tapi dia tidak merasakan kasih sayang dari orang tua. Sehingga ini akan menyebabkan masalah baru, yaitu anak ini akan menjadi anak yang broken home nantinya. Dan yang penyebab yang keempat itu ternyata handphone atau gadget. Dimana kita ketahui bahwa anak-anak SD zaman sekarang itu udah difasilitasi oleh orang tuanya itu gadget atau handphone. Mereka sudah tidak familiar lagi bermain handphone di usia mereka yang seharusnya menikmati bermain dengan teman-temannya. Jadi anak ini mempunyai handphone itu diberikan oleh ibunya yang ada di Malaysia agar anak ini bisa menghubungi ibunya. Tapi selain untuk menghubungi ibunya, anak ini menggunakan handphonenya itu untuk bermain sosial media dan game online. Nah, ketika dia bermain sosial media dan game online karena tidak ada pengawasan dari orang tuanya, membuat anak ini bisa kapan saja bermain game online dan bermain sosial media. Sehingga di rumah kata neneknya, anak ini jarang sekali bergaul dengan teman-teman di lingkungan sekitarnya. Sehingga membuat anak ini lagi tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya atau dia bodoh amat terhadap lingkungan sekitarnya. Tidak salah sih anak ini bermain gadget. Mungkin dia bermain tindakan pembuktian bahwa di lingkungannya itu dia tidak dihiraukan oleh orang lain, atau di sekolahnya itu dia merasa tidak diperdulikan oleh orang lain, sehingga anak ini mungkin bermain sosial media untuk melakukan tindakan validasi atau tindakan pembuktian. Ini loh saya ada loh, kayak gitu. Dan mungkin tindakan validasinya itu kita tidak tahu, tindakan validasi positif atau tindakan validasi negatif. Kalau positif ya alhamdulillah, tapi kalau tindakan validasinya negatif, ini yang berbahaya untuk dirinya. Dan mungkin kalau dia melakukan tindakan validasi, tindakan pembuktian yang negatif, dia akan menjatuhkan orang lain agar orang lain itu seperti dirinya. Ini membutuhkan penanganan segera gitu, agar kedepannya itu anak ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dan mohon maaf untuk jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibadur Rahman Hedi. Saya akan menjelaskan cara guru yang bersangkutan mengatasi anak yang mengalami malas sekolah. Yang pertama, melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik kepada anak didiknya. Dan yang kedua, memberikan motivasi dan arahan kepada anak didiknya. Dan yang ketiga, memberikan permainan yang menarik ketika sedang belajar agar siswanya tidak merasa bosan di sekolah. Dan yang keempat, mengajak anak didiknya aktif bertanya, metode yang paling mudah namun efektif untuk belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Kusuma Putra dari perwakilan kelompok 3 pemateri terakhir.
sini saya akan menyampaikan setidaknya 4 poin penting bagaimana cara kita mengatasi anak yang malas sekolah. Nah, tadi sudah dijelaskan 3 poin penting bagaimana cara mengatasi anak yang malas sekolah dari wawancara kami kepada seorang guru. Nah, di sini saya merasa kurang bagaimana cara untuk mengatasi anak yang malas sekolah itu. Nah, jadi saya akan menambahkan 4 poin penting bagaimana cara mengatasi anak yang malas sekolah ini. Langsung saja, yang pertama adalah melakukan observasi ke rumah siswa yang mengalami masalah. Nah, di sini kurangnya dari apa yang dilakukan oleh guru tadi, itu belum melakukan observasi secara langsung ke rumah siswa yang mengalami masalah ini. Kenapa dia belum melakukan observasi? Karena guru ini juga sudah tua dan tidak bisa melakukan aktivitas yang terlalu berat. Nah, di sini menurut saya yang pertama adalah melakukan observasi secara langsung ke rumah siswa yang mengalami masalah. Nah, benar saja kami mendapatkan poin-poin penting atau hal-hal yang tidak dijelaskan oleh gurunya ini. Nah, di sini kami mengetahui bagaimana keseharian anak, bagaimana sifatnya, dan bagaimana perilakunya sehari-hari di rumah. Nah, di sini ternyata dia itu tinggal hanya berdua dengan neneknya di rumah, dan orang tuanya itu sudah berpisah, dan dia diasuh oleh neneknya, dan dia diasuh oleh ibunya dan neneknya. Dan ibunya ini pergi ke luar negeri untuk mencari nafkah untuk menghidupi si anak ini. Nah, di sini kami mengetahui banyak hal. Kenapa siswa ini mengalami banyak masalah? Yang pertama, karena kurangnya kasih sayang dari kedua orang tuanya. Yang kedua adalah masalah gadget dan tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, poin yang kedua adalah memberikan perhatian lebih dari orang tua dan juga gurunya. Nah, di sini perhatian dan juga kasih sayang oleh kedua orang tua sangat dibutuhkan oleh siswa ini. Karena apa? Karena dia dari kecil sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya, dan ibunya ini sudah lama tidak pulang dari luar negeri demi untuk menghidupi anaknya ini. Tapi yang dia butuhkan itu bukan uang, tetapi kasih sayang dari kedua orang tuanya. Itu yang dia butuhkan karena dia juga masih dalam tahap pertumbuhan. Nah, di sini perhatian dari kedua orang tua itu sangat penting bagi anak untuk merangsang tumbuh kembangnya bagaimana dan bagaimana sifatnya ke depannya. Nah, poin yang ketiga adalah membatasi penggunaan gadget. Nah, tadi sudah saya jelaskan, orang tuanya ini sudah berpisah dan ibunya ini pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW untuk menghidupi si anak ini. Nah, di sini orang tuanya itu sudah lama tidak pulang dan juga hanya mengirimkan uang untuk anaknya ini. Nah, di sini uang itu digunakan untuk membeli gadget dari hasil dari kerja keras ibunya ini. Nah, di sini gadget ini berdampak sangat negatif bagi anak ini. Kenapa? Karena dia menjadi anak yang tidak bisa bersosialisasi dan hanya memiliki sedikit teman. Nah, kenapa dia memiliki sedikit teman? Karena dia itu merasa hidupnya itu berada di dunia HP sendiri, tidak di lingkungan sekitarnya. Nah, jadi anak ini tidak bisa bersosialisasi di lingkungan sekitarnya dan memiliki banyak teman. Dia tidak memiliki banyak teman, tetapi dia hidupnya itu di HP-nya sendiri, bukan malah di lingkungan sekitarnya itu. Nah, di sini HP sangat berpengaruh bagi anak ini karena dia tidak bisa bersosialisasi di lingkungan sekitarnya karena HP ini. Nah, HP ini sangat berdampak sangat penting bagi anak ini karena dia merasa HP itulah tempat hidupnya yang asli dan bukan di lingkungan sekitar yang aslinya itu. Itulah kenapa anak ini menjadi tidak bisa bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini pergaulan itu sangat penting bagi anak agar dia bisa mengetahui dunia luar itu seperti apa. Nah, di sini yang dia pegang adalah HP dan HP. Dia tidak mau keluar rumah dan menjadi anak yang penyendiri di dalam rumahnya. Di sini bukan karena temannya tidak mau bermain dengan dia, tetapi karena dia sendiri yang tidak mau keluar dan tidak mau diajak main oleh teman-temannya. Dan di sini pengurangan dari penggunaan HP itu sangat penting bagi anak usia dini karena dapat merusak dan juga membentuk siswa yang tidak bisa bersosialisasi dengan sekitarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.